hiding from the rain and snow, trying to forget but I won't let go. Looking at a crowded street, listening to my own heartbeat. So many people all around the world. Tell me, where do I find someone like you, girl? Take me to your heart, take me to your soul. Give me your hand before I'm old. Show me what lovers haven't got a clue. Show me that wonders can't be true. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Anak-anakku semuanya, sebelum kita mulai pembelajaran kita di siang hari ini, kita buka dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebenarnya Ustadz bingung nih ya, harus menyampaikan materi pelajaran di bab 176 atau memang kita harus membahas tentang kondisi yang sedang terjadi pada dunia hari ini. Dan itu karena udah menjadi isu secara global ya, tentang virus COVID-19 ini. Tapi oke, sebelum kita belajar, Ustadz pengen kasih tahu beberapa hal terkait dengan itu. Dulu kita hanya mendengar istilah corona ini di negeri Tiongkok, yaitu tepatnya di Wuhan. Banyak orang yang telah meninggal tersebab oleh virus tersebut, yang disebabkan oleh, konon katanya berasal dari hewan kelelawar. Nah, ternyata virus itu tidak hanya berada di kota Tiongkok tersebut itu. Malah akhirnya virus itu menyebar di Italia, merebak dengan sangat luar biasa karena kegagalan pemuda-pemuda Italia dalam mengontrol diri waktu itu, yang menyebabkan banyak sekali yang meninggal. Akhirnya ke Spanyol, dan demikian juga halnya. Dan hari ini virus itu pun tiba di Indonesia dan telah memakan korban jiwa yang tidak sedikit. Per hari ini telah 25 orang meninggal tersebab oleh virus tersebut. Dan kehadiran virus tersebut juga telah berdampak ya pada dunia pendidikan. Dan salah satu buktinya adalah kehadiran video seperti ini dan pembelajaran jarak jauh yang dilakukan oleh sekolah. Tapi Ustaz ingin menyampaikan, kalian nggak perlu shock dengan kondisi pembelajaran model begini. Karena di dunia masa depan, pembelajaran seperti ini mutlak terjadi gitu. Kalian bisa pintar kok tanpa harus berada di ruang kelas. Coba aja kalian pikirkan, kalian bisa bahasa Inggris itu melalui apa coba? Sebagian besar tentu melalui lagu-lagu yang kalian dengarkan, percakapan-percakapan yang kalian lihat di televisi gitu. Sedikit lah kalau kita bisa bilang pengaruh dari ruang kelas gitu. Karena memang kebutuhan masa depan itu nggak kayak dulu-dulu lagi gitu. Bahkan kalau dalam sebuah buku The Great Shifting nih, Ustadz sengaja menyiapkan buku ini biar kalian bisa beli dan bisa membaca buku ini di 2 pekan liburan ini gitu. Buku ini menyampaikan hal bahwa di masa depan itu orang tuh nggak harus ketemu untuk mengeksekusi hal-hal besar, dan orang tuh nggak membutuhkan banyak manusia di masa depan itu gitu. Jadi media kayak gini ini menjadi kebutuhan mutlak. Dan yang terjadi hari ini adalah selain virus corona ini juga adalah pintu masa depan di mana seluruh pelajar itu berinteraksi dengan gurunya melalui media. Nah, itu adalah manfaat yang bisa kita ambil sedikit itu. Yang kedua juga Ustaz ingin menyampaikan terkait dengan kondisi global sekarang ini. Para pelajar, terutama pelajar SMP IT Nur Hikmah,
bisa mengambil peran dong dalam kondisi seperti ini. Speak up dong di media sosial. Kalian bisa campaign di Instagram, stay at home, sampaikan ke teman-teman kalian, kampanyekan, sampaikan ke orang tua kalian. Kalian menjadi duta dong bagi negara, ke orang tua kalian, ke tetangga kalian, juga melalui media-media sosial yang kalian miliki. Karena kalau nggak kayak gitu, ini berat loh. Kita butuh semua orang agar kondisi ini kembali normal. Social distancing itu kayak gini, udah tahu mungkin ya Pak, antara individu dengan individu yang lain itu dibuat jarak lah, karena satu dan lain hal. Kalau kondisi sekarang itu paling tidak 1 meter lah, dan kita harus menghindari kerumunan lebih dari 25 orang. Ayo dong kampanyekan ini, kalian bisa gunakan semua hal yang bisa kalian miliki hari ini gitu. Nah mungkin itu sedikit pengantar yang bisa Ustaz sampaikan sebelum kita masuk pada pembelajaran di bab 176. Nah Ustaz minta kalian deh buka halaman 176. Udah. Nah ini adalah bicara tentang perubahan dan kesinambungan masyarakat Indonesia pada masa pemerintahan kolonial. Nah ini kalau kita lihat nih, pelajari nih judulnya, perubahan dan kesinambungan masyarakat Indonesia pada masa pemerintahan kolonial. Jadi kata kuncinya adalah kesinambungan masyarakat Indonesia pada masa pemerintahan kolonial. Artinya apa? Gimana sih nasib rakyat Indonesia setelah dia itu dikuasai oleh para penjajah? Nah, sebelum kita masuk lebih dalam, Ustaz mau kasih tahu, apa sih kolonial itu? Kolonial itu adalah penjajah. Simpelnya penjajah. Kolonialisme itu adalah invasi atau penjajah yang dilakukan oleh negara lain kepada negara tertentu dengan mengambil keuntungan-keuntungan dari negara yang ia jajah. Nah itu namanya kolonialisme, kolonial penjajah. Nah, judul ini seperti mengirimkan pesan pengetahuan kepada kita bahwa apa sih kebijakan-kebijakan yang dilakukan penjajah itu kepada rakyat Indonesia selama ia menjajah di Indonesia. Ada banyak sektor di Indonesia ini pada umumnya dibagi melalui sektor politik, sektor ekonomi, sektor sosial budaya, sektor pendidikan gitu. Nah, tapi kalau sektor sosial budaya ini para penjajah itu jarang menyentuhnya karena mereka hampir tak punya kepentingan terkait dengan itu. Kalau sektor pendidikan juga nggak begitu banyak. Ini yang berkaitan dengan politik etis nantinya. Tapi hal yang paling dominan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial atau penjajah ini ketika mereka berada di Indonesia adalah mempengaruhi kondisi politik dan juga ekonomi rakyat Indonesia. Baik itu negara Portugis, Belanda, Inggris. Tapi poin besarnya adalah yang harus kalian ketahui, semua kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda atau pemerintah manapun yang menjajah Indonesia, misi besarnya untuk mempertahankan penjajahannya agar berlangsung lama. Kita bisa lihatlah, misalnya kalau dulu kita pernah belajar gerakan 3A yang dimunculkan oleh Jepang. Jepang cahaya Asia, Jepang pelindung Asia, Jepang pemimpin Asia. Itu sebenarnya kan akalan-akalan Jepang agar Indonesia ini bisa terus dalam penjajahan masyarakat Jepang waktu itu. Dibangunlah semacam hal-hal yang banyak yang buat Indonesia itu merasa bahwa mereka itu seperti nggak dijajah gitu. Tapi itu omong kosong semuanya. Karena semua visi para kolonial itu adalah untuk mempertahankan daerah jajahannya. Nah, di sini nanti di buku ini akan dijelaskan, nanti kalian bisa catat di PowerPoint, apa nih kebijakan dilakukan oleh Portugis terhadap Indonesia ketika mereka sedang menjajah Indonesia. Contoh, Portugis itu sering memberikan fasilitas-fasilitas dan penawaran-penawaran tertentu kepada raja-raja Indonesia waktu itu. Nah, tujuannya apa? Agar dia bisa memonopoli harga rempah-rempah yang ada di Indonesia. Karena harga rempah-rempah itu dulu setara dengan emas.
Dan itu akan dibawa ke negeri mereka dan dijual dan menghasilkan emas. Sama seperti awal, apa sih keinginan bangsa-bangsa Eropa itu datang ke Indonesia? Semula itu dilatar belakangi dengan gerakan 3G ya. Gold, emas. Emas itu sama dengan rempah-rempah, karena rempah-rempah itu dulu itu emas gitu. Gold, glory, kejayaan. Mereka memperluas wilayah. Gospel, menyebarkan agama. Jadi agama Kristen waktu itu tersebar seiring dengan penjajahan yang ada di Indonesia. Selebihnya rempah-rempah gitu. Nah, kebijakan-kebijakan ini selalu diterapkan oleh masing-masing kolonial kepada rakyat Indonesia. Portugis tadi seperti penawaran-penawaran yang diberikan kepada raja-raja waktu itu. Inggris juga dengan Thomas Raffles. Nah, Thomas Raffles ini dulu cukup lama hidup di Bengkulu. Ustadz waktu itu di Bengkulu itu cukup lama ya, dari mulai SMP, STM, hampir 7 tahun Ustadz hidup di Bengkulu. Tugu Thomas Raffles itu nggak jauh berada dekat rumah Ustadz. Nah, Thomas Raffles ini demikian kuatnya pengaruhnya kepada daerah Bengkulu waktu itu, sampai-sampai dia itu menamakan sebuah bunga raksasa dengan namanya bunga Rafflesia arnoldi itu. Nah, dia mengklaim bahwa dialah orang pertama yang menemukan bunga raksasa tersebut, maka namanya bunga Rafflesia arnoldi. Banyak hal lah, benteng Marlborough yang dia bangun di pinggiran pantai Panjang Bengkulu, semua itu karya dari tangan Thomas Raffles. Lama sekali. Nah, kebijakan-kebijakan ini sebagian besar dinikmati oleh sebagian rakyat Indonesia. Makanya perjalanan penjajahan di Indonesia ini berlangsung lama, 350 tahun. Kamu bayangin 350 tahun itu panjang sekali. Apa salah satu penyebab penjajahan itu demikian panjang? Ya karena kebijakan-kebijakan yang menguntungkan beberapa pihak. Jadi kalau bisa dikatakan nggak seluruhnya ketika 350 tahun itu seluruh atau 100% rakyat Indonesia terjajah, enggak. Ada yang mengambil keuntungan dari penjajahan itu. Nah, melalui kebijakan-kebijakan ini. Jadi ini bukan namanya bukan kebijakan pemerintahan kolonial, tapi strategi agar bagaimana kolonialisme ini bisa bertahan demikian lama di Indonesia gitu. Kalau Belanda kehadiran VOC. VOC itu sebuah organisasi loh kalau kalian tahu. Hanya organisasi kecil, organisasi dagang Hindia Belanda datang ke Indonesia tapi bisa mengendalikan seluruh provinsi-provinsi di Indonesia dan rempah-rempahnya. Kantor VOC itu di Kota Tua, dekat. Tapi Kota Tua itu dulu basis pemerintahan VOC itu. Dan dia mengendalikan semua hal. Makanya hak VOC itu memiliki hak istimewa. Bisa menyatakan perang, membuat benteng, membuat militer gitu. Hampir setara dengan kekuatan sebuah negara VOC itu ketika dia hadir di Indonesia. Nah, pada prinsipnya itulah poin yang bisa kita ambil dari bab perubahan dan kesinambungan masyarakat Indonesia pada masa pemerintahan kolonial. Jadi kebijakan-kebijakan apa yang diberikan kepada rakyat Indonesia. Nanti kalian bisa catat kebijakan dalam bidang politik apa, bidang ekonomi apa, sosial budaya apa, dan juga bidang pendidikan. Nah, kalau kita lihat di bidang pendidikan, satu hal yang mungkin kita bisa bahas adalah tentang bagaimana Belanda ini cukup banyak mendirikan sekolah-sekolah bagi rakyat Indonesia. Terlihat seperti sesuatu yang sangat hebat itu. Tapi di balik itu sebenarnya pendirian sekolah-sekolah itu dalam sebuah buku yang dikarang oleh judul buku Api Sejarah ya, saya lupa nama pengarangnya, Ahmad Mansur Suryanegara, dia mengatakan semua sekolah yang dibangun itu hanya untuk membuat kalangan para santri itu iri gitu. Jadi dulu itu para santri itu hidup menderita di pesantren bersama kiai dengan kondisi yang lapar, keadaan pangan yang kurang. Di sisi lain Belanda membangun sekolah-sekolah bagus. Nah, agar apa? Agar seluruh pemuda-pemuda Indonesia bisa sekolah di Belanda dan dijadikan kaki tangan Belanda. Nah, sementara kiai ini terus mengingatkan para santri dengan istilah makan, nggak makan asal kumpul. Nah, istilah itu bergema itu di pesantren-pesantren waktu itu di zaman penjajah. Nggak apa-apa kita lapar-lapar,
Nggak apa kita kekurangan pangan. Yang penting di pesantren ini kita kumpul, tetap pada cita-cita luhur kita mempertahankan NKRI. Dan itu ingin dirusak oleh Belanda dengan membangun sekolah-sekolah waktu itu. Makanya dalam pertempuran-pertempuran besar di Surabaya, Jenderal Malabi itu pun dibunuh oleh santri. Masya Allah. Nah, ini sedikit hal yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan bab ini gitu. Yang penting poinnya, semua strategi ini hanya adalah akal-akal Belanda untuk bisa lebih lama berada di Indonesia. That's point. Nah, selanjutnya juga istri ingin menyampaikan kepada kalian di masa libur dalam pekan-pekan ini, tugasnya apa? Tugasnya Ustadz minta kalian menonton aja. Kalian googling di internet, ada sebuah film bagus yang dirilis di tahun 2011. Judulnya itu Contagion. Ini tulisannya CONTAGION. Ini film yang bercerita tentang sekelompok orang yang melakukan perjalanan ke Tiongkok. Ternyata di Tiongkok itu mereka melakukan banyak hal. Sepulang dari sana ternyata mereka itu terindikasi terkena virus. Dan virus itu akhirnya menyebar ke seluruh wilayah. Dan setelah diteliti ternyata virus itu berasal dari hewan, terutama kelelawar. Itu film dirilis tahun 2011. Dan tapi kalau kita nonton film itu hari ini, sepertinya film itu sedang bicara tentang tahun 2020. Nah, dan mudah sekali mencari link video untuk nonton itu. Nah, cobalah mudah-mudahan dengan hal seperti itu, wawasan kalian itu terbuka sebagai anak-anak bangsa yang akan mengawal Indonesia ini ke depan gitu. Nah, Ustaz minta kalian tetap semangat sebagai seorang pelajar. Belajar seperti ini, kalian harus tahu bahwa ini adalah hal yang biasa, nggak perlu dilebih-lebihkan. Karena ke depan, mungkin saja kamu nanti di kampus belajarnya kayak gini. Jadi, nggak ada yang aneh dengan belajar seperti ini. Justru kayak gini nih, kita akan belajar di masa depan tuh kayak gini. Kita nggak harus bertemu. Dan ya, saya pikir dengan seperti ini, kalian justru bisa lebih pintar. Mudah-mudahan kalau kondisi sudah normal, kalian datang ke sekolah lagi dan dengan pemikiran yang jauh lebih hebat dari sebelumnya. Thank you, jangan lupa tugasnya. Selamat menikmati hari-hari belajar di rumah dan terus jadi inspirasi. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.